Ya semua, jadi pada hari ini tanggal 12 ya September 2022 hari Senin, kita merilis bahwa kita telah mengadukan di Divpropam Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku PS Panit di Ditreskrimum Polda Bali. Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jeddah di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprint sita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprint sita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Ini fotonya ya. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan. Izin pakai tersebut diminta oleh seseorang, karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Divpropam Mabes Polri. Dan begitu kan, nah tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpropam Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karwasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpropam Mabes Polri tanggal 1 September 2022. Jadi begitu teman-teman terkait pengaduannya. Oke, sebagaimana yang sudah lapor pengaduan pada tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang kita dapat bahwasannya terlapor sudah dipanggil 1 kali oleh pihak Polda Metro Jaya, nah, tetapi sampai saat ini kita belum dapat info selanjutnya. Nah, kita di situ sudah sampaikan semua bukti kita terkait saksi-saksi yang menerima dana dari terlapor, dari korban terlapor, tetapi para saksi inilah yang diperintahkan oleh terlapor untuk menerima dana tersebut dari korban. Nah, harapan kami karena dugaan tindak pidana dan penipuan tersebut, dan kami sudah serahkan semua bukti kami, saksi kami, harapan kami demi menjamin kepastian hukum klien kami dan hak konstitusional klien kami agar dilakukan pemanggilan secara paksa tentunya ke depannya demi terjaminnya kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 8D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana itu harus ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dan besar harapan kami, Bapak Kapolri juga mendengar perkataan kami ini, dan Kapolda Metro Jaya juga mendengar ini, supaya bisa jelaskan sini agar klien kami mendapatkan haknya, berasa adil dan tetap percaya kepada Polri. Cara seperti itu. Ujian nggak apa-apa ya guys? Nggak apa-apa. Tambahan dari saya sedikit ya teman-teman. Wah, ujian ini. Minggir situ boleh? Di sana aja bang. Boleh.
dari saya ada tambahan dikit. Di sini saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami, karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 junto 372 ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa, ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama kayak gini. Jadi saya juga berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa lanjutin kasus ini dan memberikan kita kepastian untuk keadilan kami. Jadi selain itu, kalau terlapor Stefano diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal yang kami laporkan, agar segera dilakukan upaya paksa. Jadi ya itu sih dari saya, teman-teman. Mungkin kamu ada tambahan? Kalau dari saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan ketika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Ya. Perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang ke Treskrimum, datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga, meminta mengamankan, karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudensial principle. Dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Dicek, bener nggak ini dari Polda Bali? Sampai akhirnya kartu anggota ada, surat tanda terima diberikan. Nah kita percaya, oke, berarti ini anggota Polri demi pro justisia.